Balik lagi sama gue Steven, dan hari ini gue mau nge-review mobil yang lagi mulai naik daun 2 tahun terakhir ini. Mobilnya SUV, dan ini dia mobilnya, Honda CR-V RD1. Jadi Honda CR-V ini mesinnya itu 2000 cc dan tenaga maksimumnya itu di 126 horsepower. Torsinya cukup kecil juga, 130 Nm. Nah, gue kalau kita ngebahas Honda CR-V ini menarik karena mobil ini tuh belakangan ini udah mulai diburu oleh para kolektor. Jadi kalau kita ngelihat tampang depannya itu mirip-mirip kayak sedan-sedannya Honda, terutama Honda Vario. Lampunya juga masih sederhana banget begini, tapi udah kristal ya, kristal, masih halogen dan kristal. Ini bempernya udah diganti sama yang punya, plastik plastik hitam. Terus di sini nambah kesan mewahnya, dikasih aksen chrome. Dari depan itu mobil sederhana banget, tapi itu yang bikin jadi mobil ini punya daya tarik tersendiri. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya nih. Gue mau ngebahas bagian sampingnya nih. Kalau misalkan kita lihat bagian sampingnya itu juga bentuknya masih mengotak, sesuai dengan tampang depannya, dan dimensinya itu nggak terlalu gede. Jadi jujur kalau misalkan dari samping, mobil ini bentuknya tuh menarik banget. Terus kita bahas ke velgnya. Velgnya itu standarnya ukuran 15 inch. Di sini ada lampu sen di fender, di belakang fender depan. Terus spionnya ini polos, nggak ada apa-apa, sewarna dengan bodi. Handle pintunya juga masih handle pintu Honda zaman dulu nih. Handle pintu zaman dulu. Terus ini ada list chrome-nya di kaca, cuman di bagian bawahnya. Dan udah dilengkapin sama roof rack. Ini plastik di atas ya. Roof rack-nya plastik berwarna hitam. Bumper belakangnya juga ini senada dengan depan, kayak plastik hitam gitu. Udah diganti juga sama yang punya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya, kita bahas kayak gimana. Nah, desain belakangnya ini juga gue suka banget karena simple tapi kesannya maco ya. Dia yang bikin gue demennya itu lampunya nih. Lampunya di sini mungkin ini pertama kali nih SUV lampunya itu di atas dan bentuknya memanjang ke bawah. Ini pertama kali Honda CR-V. Terus di sini udah ada kondenya juga. Di sini ada lampu rem nih. Standarnya udah dapat lampu rem. Terus udah dilengkapin wiper belakang juga. Nah, sekarang yang menarik itu dari mobil ini salah satunya adalah cara buka pintu belakangnya. Karena kuncinya kita masukin. Dan setelah terbuka, kita harus buka kacanya. Jadi kacanya itu terpisah dengan pintu belakangnya. Terus buka pintunya itu ke samping. Nah, cuman kalau misalkan ini yang punya pernah kebalik nih. Jadi kalau misalkan dia waktu itu kejadiannya gini. Jadi kacanya dulu yang ditutup, habis itu pintunya, dan hasilnya yang ininya pecah. Gitu. Gue sih demen ya konfigurasi, cara buka pintu kayak gini. Kesannya tuh mobilnya tuh maco banget. Karena mobil-mobil zaman sekarang kan biasa bukanya ke atas, tapi ini masih ke samping. Sekarang gue mau ngebahas kapasitas bagasinya. Bagasinya itu nggak terlalu besar dan lantainya ini cukup tinggi. Kalau misalkan kalian naruh barang yang agak tinggi, itu udah pasti menghalangi pandangan ke spion tuh, spion depan buat ngelihat yang belakang. Nah, cuman yang unik lagi di sini Honda menyediakan 2 tempat duduk. Tapi sebenarnya gue nggak tahu juga ini tempat duduk tuh menurut gue nggak bisa didudukin sekalipun buat anak kecil. Ini 2 ya, cuman ini kayak buat lucu-lucuan aja, dan buat ini juga nggak terlalu susah. Nah, cuma digituin. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Di sini. Terus kelengkapan toolkitnya itu dia taruh di pintu. Bukanya juga gampang, tinggal diputer. Nah, ini. Terus di sini ada pengait dengan kapasitas maksimum 3 kilo nih. Udah ditulis. Oke, kita lanjut ke bagian kabin belakangnya.
Oke, sekarang gue mau ngebahas kualitas interior belakangnya dari Honda CR-V RD1. Jadi kalau di sini ini udah dilapisin kulit, motifnya kayak totol-totol gitu. Dan di handle-nya itu ini udah soft touch ya. Ini juga motifnya sama dengan kulitnya totol-totol. Tapi bentuknya itu unik banget nih. Jadi kayak mobil-mobil off-road gitu ya. Bentuknya cuman gagang doang. Nah, cuman di sininya itu semuanya plastik keras. Terus tempat penyimpanannya juga lucu nih. Jadi di sini ada bolongannya. Ini tempat penyimpanannya dan ini cup holdernya nih. Nah, cup holdernya dia begini. Lucu sih bentuknya, kelihatannya rapi ya. Bisa ditutup juga. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya kayak gimana. Duduk di sini itu rasanya rendah gitu, karena memang CR-V itu dibilangnya itu SUV rasa sedan. Jadi di sini rendah banget. Terus kursi joknya itu bawahnya ininya juga nggak terlalu panjang, jadi ini nggak menopang dengan sempurna, masih ada sisa panjang. Tapi soal legroom itu cukup lega. Headroom apalagi, headroom gede banget. Dan senderan belakangnya itu kita bisa maju mundurin. Tapi yang ininya still ya, nggak bisa gerak maju mundur. Tapi yang ini ada tuas di belakang, bisa dimaju dan mundurin. Nah, terus yang unik lagi di sini mirip kayak Land Cruiser VX80 armrestnya. Karena armrestnya ini tebelah dua begini nih. Ya. Ini lucu banget. Terus di belakang itu nggak ada tempat penyimpanan selain tadi di door trim sama di door pocket. Lampu kabinnya ini ada satu di tengah. Terus di sini ada door pocket juga nih, kiri dan kanan. Oh, sama tadi, sorry lupa bahas juga. Kalau power window-nya di sini bentuknya juga masih unik juga nih. Oke, itu aja yang paling bisa gue bahas. Tapi duduk di belakang sini gue masih oke kok. Karena walaupun posisi duduknya rendah, tapi kaki masih bisa selonjoran, terus sininya juga rata. Dan ini senderan belakangnya kan bisa direbahin. Jadi enak aja sih. Oh, sama yang terakhir, ternyata di sini ada handle juga nih, pegangannya panjang dari dari pilar B sampai pilar D, sampai mendekati pilar D. Ini nih. Oke, kita lanjut ke bagian depannya. Belakang dan di depan door trimnya itu masih sama. Bentuk handle-nya juga sama, cuman bentuknya kayak gagang gini. Terus tempat penyimpanannya ini lebih panjang dan di sininya tetap berlubang, tapi udah dilengkapin sama speaker. Di sini ada tombol untuk membuka bagasi nih. Bagasi belakang ini ada tombolnya. Terus yang unik lagi di sini power window-nya itu ada di panel bagian sebelah kanan nih. Ini dan yang auto itu cuman bagian driver, sisanya masih biasa. Terus di sini ada tombol untuk mengatur spion, sudut spion. Di sini mobil-mobil zaman dulu nih, mungkin setelah ini juga nggak ada. Ini tempat untuk menyimpan koin. Ini kisi AC ada di sini. Dan materialnya semuanya di sini masih plastik keras. Plastik keras juga. Terus di sini juga ada tempat koin juga nih. Ada tempat koin di bawahnya. Terus ini ada tuas untuk membuka tangki bensin. Nah, di sini ada pengaturan joknya nih. Ini buat mengatur ketinggian jok bagian depan. Terus yang ini untuk bagian belakangnya. Ini untuk yang maju mundurinnya di sini. Dan di sini tuas untuk senderannya nih. Oke, terus di bagian tuas sebelah kanan ini cuman untuk lampu dan sen. Udah, paling kita lanjut ke konsol tengahnya. Yuk. Sekarang kita bahas di bagian konsol tengahnya. Tapi sebelumnya gue bakal bahas ini. Ini ada tuas kiri. Ini untuk mengatur wiper.
depan dan belakang. Terus tuas transmisinya itu dia ada di balik setir. Dilengkapi dengan tombol overdrive kalau kalian membutuhkan tenaga. Dan di sini ada jam digital, sebelahnya ada tombol untuk mengaktifkan hazard. Terus di sini ada head unit single din. Ini pengaturan AC-nya masih belum pakai tombol, tapi masih kayak kompor diputer-puter gitu. Terus tapi di sini AC-nya udah climate control, udah dilengkapi dengan climate control. Di sini ada tombol untuk defogger juga. Nah, terus kita lanjut ke bagian bawahnya. Ini ada asbak. Di sini ada colokan 12 volt dan di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar nih di bawah sini. Tapi yang gue demen interior mobil ini tuh karena nggak banyak sesuatu yang nggak penting, jadi kelihatannya lega. Jadi konsolnya itu nggak nyambung sampai sini, dia cuma sampai bawah sini aja. Nah, kalian kalau misalkan taruh barang belanjaan atau tas, kalau misalkan perempuan, kalian bisa taruh di sini. Terus di sini ada cup holder 2 cup holder, dan di sini ada storage kecil juga, mungkin buat taruh dompet atau handphone, tiket parkir. Nah, tempat cup holder dan storage ini bisa dilipat. Kalau kalian emang ngerasa nggak butuh, kita tinggal lipat, diginiin. Oke, lanjut ke bagian sini, lacinya penyimpanannya. Laci penyimpanannya juga nggak terlalu besar. Ini, ya mungkin buat buku servis atau kanebo masih bisa di sini. Kita lanjut ke bagian atasnya. Bagian atasnya ini ada sun visor, dilengkapi dengan cermin kiri dan kanan. Terus ini belum ada lampu kabinnya, tapi di sini udah ada map light 2 untuk driver dan penumpang depan. Gue mau ngejelasin sedikit posisi duduk di mobil ini ya. Posisi duduknya itu enak, tapi joknya itu masih sederhana banget. Jadi bantalannya itu kiri dan kanannya itu rata. Begitu juga dengan yang belakangnya nih. Ini juga bantalannya juga nggak terlalu besar ya. Jadi kayak biasa aja gitu, kayak misalkan duduk di jok kijang-kijang lama. Cuman yang gue demen dari mobil ini, visibilitasnya tuh luas banget. Ke depan, ke kiri, ini pilar A-nya juga nggak terlalu besar, masih oke banget. Apalagi mobil ini kan dimensinya kecil. Udah paling dari mobil Honda CR-V RD1, paling itu aja yang bisa gue kasih informasinya buat kalian yang nonton. Kalau misalkan masih ada yang kurang, kalian tetap masih bisa nambahin di kolom komentar. Thank you buat yang udah nonton. See you on next video. Adios.